Ada satu kejadian yang pernah menggegerkan warga sekitar. Kejadian tersebut sampai harus berurusan dengan nyawa manusia. Kejadian apakah itu? Tetap pantengin terus di Turobi Channel ya, jangan kemana-mana. Nah, sekarang kita kenalan dulu. Nah, buat yang baru gabung di Turobi Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video dari Turobi Channel, dan dukung kami dengan cara memberikan super thanks yang berada di samping kolom komentar. Nah, oke sahabat, sekarang saya masih di daerah Kabupaten Lebak, tepatnya saya sekarang berada di Kampung Gadeg, masih di Desa Buyut Mekar, Kecamatan Majak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, tentang tragedi atau suatu kejadian yang sempat menggegerkan warga itu terjadi di area Makom Keramat ini. Nah, kejadian apakah tersebut ya yang bisa sampai menggegerkan warga, nanti kita akan bahas, tapi stay tune ya, jangan kemana-mana. Saya akan explore dulu, saya akan perkenalkan dulu makam keramat siapakah ini yang berada di Kampung Gadeg gitu ya. Nah, kita spill dari depan dulu ya. Nah, jadi di area makam keramat Gadeg ini bisa dilihat sahabat, di sini batu nisannya ini terbuat dari batu sempur. Nah, bisa dilihat kan? Nah, ini adalah batu sempur. Jadi hampir rata-rata batu nisan yang berada di makam keramat Gadeg ini adalah batu sempur, bukan dari batu alam biasa seperti yang sering kita temukan di daerah Kabupaten Pandeglang ya. Beda halnya dengan Kabupaten Lebak, yang memang Kabupaten Lebak ini terkenal dengan pengolahan batu hias dari bahan batu sempur. Jadi bisa dilihat juga ya dari batu nisannya juga, di sini banyak sekali batu sempur. Hampir semua dan rata-rata yang ada di makam keramat Gadeg ini batu nisannya itu adalah batu sempur. Nah, jadi tepat di depan sahabat-sahabat semua itu adalah salah satu makam keramat yang berada di Kampung Gadeg ini. Nah, ternyata Kampung Gadeg ini juga sering dijadikan tempat ngembang ya. Kalau kota orang Lebak bilang ini ngembang. Ngembang itu apa ya? Tepung tahun kalau bahasa Sundanya mah, kalau bahasa Indonesianya haul ya. Haulnya ini suka dilaksanakan juga di sini, cuman tanggalnya itu sekitar 1 hari sebelum ngembang yang berada di daerah Cokel katanya. Kalau misalnya di daerah Cokel tanggal 12 Mulut, di sini sebelumnya 1 hari sebelum di Cokel, nah dilaksanakan dulu di sini. Berarti sekitar tanggal 11 Mulut biasanya sering diadakan ngembang. Tahu Mulut, tahu Muharram ya biasanya ngembang tuh, saya kurang paham juga ya untuk tanggalnya. Tapi biasanya katanya 1 hari sebelum hari puncak ngembang yang berada di Cokel, maka akan dilaksanakan dulu ngembang di makom keramat di daerah Gadeg ini. Oke, kita akan maju ke depan. Kita akan spill, kita akan review. Tapi ya seperti biasa ya, saya sebelum review makam keramat, sebelum memperkenalkan makam keramat, terlebih dahulu saya pun berziarah kubur dulu di area makam keramat yang ingin saya eksplor. Jadi saya pun tidak sembarangan ketika eksplor makam keramat atau wisata religi kepada sahabat-sahabat semua. Nah, oke, tepat di depan sahabat semua, ini adalah makom keramatnya Ki Buyut Ismail. Orang Gadeg bilang ini adalah makom keramatnya Ki Buyut Ismail. Nah, di makom keramat Ki Buyut Ismail ini juga sering diadakan ngembang per tahunnya, tiap tahunnya. Dulu juga saya pernah datang ke sini karena dulu saya pernah tinggal di Kabupaten Lebak, tepatnya di daerah Panyandungan juga ya, sekitar 5 tahun. Saya belum pernah mendengar kata ngembang untuk di keramat Buyut Ismail ini di daerah Gadeg ini ya. Kalau di daerah Cokel sih dari dulu, waktu tahun 2011 saya di Kabupaten Lebak, tepatnya di Kampung Panyandungan, saya sering mendengar ada acara ngembang di daerah Cokel. Tapi untuk Gadeg ini mungkin baru sekitar beberapa tahun ini ya diadakannya ngembang di daerah keramat Gadeg ini di Ki Buyut Ismail.
Lagi-lagi kita review dari tempat ini udah sangat luar biasa sekali, udah sangat worth it sekali, udah sangat nyaman sekali, lega sekali ya, luas sekali ya untuk area makom keramatnya. Bangunannya pun di sini sudah permanen, sudah dicor juga walaupun tidak rangka baja, tapi ini sangat-sangat nyaman sekali. Karena mungkin sekarang sedang area kemarau ya, kekeringan, jadi suasananya agak gersang juga ya. Tapi tak apalah ya, kita akan terus tetap explore. Nah, jadi ini bangunan seperti ini, bambu-bambu seperti ini bekas ngembang. Mungkin kalau nggak salah Muharram ya, setiap tanggal 1 Muharram, setiap bulan Muharram ngembang. Ini masih ada ya bangunan yang bekas ngembangnya ini. Nah, di sini juga ada tungku hau ya, kalau kata orang Sunda mah ada dua hau yang ada di sini. Nah, jadi di sini banyaknya ini makom keramatnya itu batu sempur ya menggunakannya, tidak menggunakan batu yang lain. Walaupun kecil ya, nih, bisa dilihat nih. Kecil kan batu sempurnya, tapi ini adalah makam gitu ya. Untuk areanya memang ini sangat luas sekali ya. Area pemakaman Uyut Ismail ini bisa dikatakan luas lah. Walaupun memang di sini tidak ada makam baru yang dimakamkan di tempat ini, atau misalnya makam warga di sini nggak ada. Saya lihat, saya perhatikan tidak ada pemakaman baru ya di area makam keramat Gadeg ini. Semuanya ini makam lama semua. Kenapa saya katakan lama? Karena dari batu nisan yang ditancapkan di sini, ini batu nisan lama semua, dari batu sempur semua. Nggak bisa dilihat. Nah, oke, untuk akses jalan ya, akses jalan di sini wah udah sangat luar biasa. Saya pun kaget sekali ini ketika saya melewati jalur ke Keramat Gadeg ini. Bagaimana tidak sahabat, jalur ke makam Keramat Gadeg ini sudah sangat enak sekali. Udah masuk kendaraan roda 4 dengan jalan yang sudah dibatu, yang dahulunya memang di sini nih jalan setapak yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Sekarang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 untuk maju, untuk datang ke Keramat Gadeg ini. Dulu hanya sepeda motor aja yang bisa masuk ke area makam Keramat Gadeg ini, tapi sekarang roda 4 pun sudah bisa masuk ke area makam Keramat Gadeg ini. Nah, bisa dilihat pernah ya kan, jalannya sudah berbatu, sudah sangat nyaman, sudah sangat enak sekali. Tidak usah takut apa namanya mater ya kalau mobil tuh, kalau misalnya jalannya masih tanah gitu ya, kalau misalnya musim hujan gitu kan kesininya. Tapi ini udah batu semua, jadi udah enak. Musim hujan, musim kemarau, jadi udah bablas saja datang langsung ke sini ke makam Keramat Gadeg, yaitu makam keramatnya Uyut Ismail. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pohon besar yang berada di makam keramatnya Uyut Gadeg ini. Nah, oke, kita akan bahas apa sih fenomenal apa atau tragedi apa atau kejadian apa ya yang dulu pernah menggegerkan di kampung Gadeg ini atau di Keramat Uyut Ismail ini. Dan ini memang bukan salah satu cerita mitos ataupun hanya cerita konon katanya ya, tapi memang ini terjadi. Saya sendiri pun menyaksikan gitu satu fenomena yang sangat luar biasa. Mungkin para sahabat-sahabat Robi Channel pernah mendengar yang namanya binatang tokek yang diameternya sekitar 60 cm, 70 bahkan 80 cm, yang bobotnya mencapai 1 kilo lebih. Ya, pasti pernah dengar ya. Jadi seperti tahu biawak yang sudah besar tuh. Nah, percis sekali tokeknya itu sebesar biawak yang sering kita temui di sungai-sungai ya. Saya pernah melihat penampakan hewan tokek yang sangat besar. Masih ingat saya di pohon ini nih, di depan sahabat semua. Nah, di pohon ini saya pernah melihat tokek yang sangat besar sekali, yang saya rasa itu kalau misalnya tokek itu turun ke bawah, diameternya hampir sama dengan biawak yang ada di air. Kalau sekitar panjang sih sekitar 70 sampai 80 cm ya panjang dari tokek tersebut.
Saya pun sampai terheran-heran, saya pun sampai bengong sekitar selama 10 menit, bahkan lebih kalau nggak salah ya, memandang atau melihat fenomena hewan toke yang begitu besar sekali, yang nggak lazim gitu. Yang biasanya saya melihat toke mungkin sebesar pergelangan tangan ya, ya mungkin panjangnya sekitar 1 jengkal gitu. Ini hampir setengah meter lebih panjang si toke tersebut. Pas saya pernah melihat di pohon ini. Nah, satu kejadiannya itu seperti ini nih. Wallahualam ya, entah orang mana, mereka datang ke sini, terus mereka memburu toke tersebut. Dan si toke tersebut berhasil mereka tangkap, dan toke itu mereka bawa. Namun di tengah perjalanan mereka membawa toke yang hasil buruannya itu di Makom Keramat ini, ada salah satu dari kru mereka yang mengalami kerasukan. Jadi dalam dialognya itu, yang kerasukannya itu berbicara seperti ini. Tak apalah toke ini kalian bawa, tapi saya minta nyawa dari satu keluarga kalian. Itu sempat menggegerkan keluarga Kampung Gadeg. Ini bukan cerita zaman dulu ya, ini cerita yang mungkin sekitar 3, 4, 5 tahun ke belakang lah. Jadi masih anget-angetnya gitu. Karena memang saya juga melihat secara real ya, secara nyata sosok toke yang sangat besar yang berada di Keramat Gadeg ini. Kalaupun misalnya saya sekarang melihat, saya akan spill juga, saya akan kasih lihat juga kepada sahabat-sahabat semua. Dari tadi pas saya datang pun saya melihat-lihat ke atas pohon, saya tidak menemukan sosok hewan toke yang sangat besar. Nah, jadi dari situlah ketika orang-orang tersebut ingin mengambil toke yang berada di Makom Keramat Gadeg ini, di Uyut Ismail, nggak apa-apa kalian bawa tokenya, tapi dengan syarat saya minta nyawa satu keluarga dari orang yang membawa toke tersebut. Dan akhirnya toke itu pun dikembalikan lagi ke tempat ini, dan mereka pun pulang dengan selamat. Ini sangat luar biasa sekali ya, gitu fenomenalnya ini. Jadi dari tadi pun saya berkeliling-keliling ini mencari toke, bukan untuk diambil ya. Saya ingin tunjukkan kepada sahabat-sahabat semua bahwa di sini ada toke yang sangat besar, yang memang toke itu diburu ya, diburu oleh para kolektor. Wallahualam toke tersebut dijadikan untuk apa, saya pun nggak tahu ya. Dan konon katanya harganya itu bisa mencapai ratusan bahkan miliaran ketika kita mendapatkan toke yang sangat besar. Nah, jadi seperti itu sahabat. Oke ya, jadi kesimpulannya di sini adalah Makom Keramat Gadeg. Di Makom Keramat Gadeg ini ada wali Allah yang bernama Uyut Ismail. Dan di tempat Uyut Ismail ini sering tiap tahunnya itu diadakan acara ngembang atau tepung tahun atau haul ya, haulnya Uyut Ismail. Dan biasanya haulnya itu di sekitar bulan Muharram, sebelum haulnya Makom Keramat yang berada di Cokel, maka dilaksanakan dulu haul yang berada di Makom Keramat Gadeg ini di Uyut Ismail. Terkait dari tragedi dari kejadian penangkapan satu toke yang berada di sini, memang ini bukan suatu cerita mitos atau hanya dongeng aja, dan memang ini terjadi. Bahkan masyarakat pun mengetahui tentang kejadian tersebut. Boleh dikatakanlah, boleh ditanyakanlah ya, bila mana sahabat penasaran kepada warga-warga sekitar sini tentang pemburuan toke yang pernah terjadi di Makam Uyut Ismail. Dan toke ini masih ada sampai saat ini di area Makom Keramat Ki Buyut Ismail ini yang berada di Keramat Gadeg. Oke, kita udah sepil dari bangunannya, kita udah sepil juga dari luas areanya, ini sangat luas sekali. Dari mayoritas kebanyakan batu nisannya di sini batu nisan yang terbuat dari batu sempur yang ditancapkan untuk menandakan bahwa di sinilah ada satu makom ya. Untuk alamatnya, untuk Google Maps-nya nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Mungkin segian aja dulu eksplor wisata religi terkait Makom Keramat Ki Buyut Ismail yang berada di Kampung Gadeg,
Kelurahan atau Desa Buyut Mekar, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bila mana ada kekurangan, ada kesalahan dari tutur kata, dari penyampaian yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya manusia biasa yang terluput dari yang namanya kesalahan. Dan semoga video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.